Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Afriliana Putri. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Berikut anggota kelompok kami yaitu ada Hevi Damayanti, Candika Putri Salim, dan saya sendiri Tiara Afriliana Putri. Berikut hasil tugas kelompok kami. Di sini terdapat jurnal satu yang akan dibacakan oleh Candika Putri. Oke, di sini untuk presentasi jurnal satu, yaitu sistem pembiayaan kesehatan. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk memberikan pemahaman dalam tentang sistem pembiayaan kesehatan dengan menjelaskan berbagai aspek penting di dalamnya. Jurnal ini bertujuan untuk menjabarkan konsep, mekanisme, dan implementasi sistem pembiayaan kesehatan yang ada di Indonesia. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk membahas tantangan dan solusi dalam sistem pembiayaan kesehatan untuk membantu memaham kompleksitas sistem tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hmm. Di jurnal ini juga terdapat beberapa manfaat, yaitu peningkatan pemahaman. Peningkatan pemahaman memberikan wawasan mendalam mengenai sistem pembiayaan kesehatan, termaksud fungsi, tantangan, dan juga solusi dalam JKN. Ada juga dasar kebijakan. Dasar kebijakan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembiayaan kesehatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Tiga, promosi kesehatan. Mendorong pemerataan akses layanan kesehatan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan melalui analisis kritis terhadap semua sistem yang ada. Empat, riset lanjutan. Riset lanjutan menginspirasi penelitian lebih lanjut dalam bidang kesehatan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem pembiayaan yang ada. Eh, Hasil dari jurnal satu ini yaitu sistem pembiayaan kesehatan oleh Febri Endra Budi Setiawan mengungkapkan bahwa pembiayaan kesehatan yang ada di Indonesia, termaksud dalam era JKN, sangat bergantung pada komitmen dari pemerintah. Jurnal ini menyoroti permasalahan dalam mobilitas, alokasi, dan efisiensi dana kesehatan. Selain itu, pentingnya data pembiayaan untuk mendukung kebijakan desentralisasi juga ditekankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan yang baik dapat menjamin pemerataan seluruh akses dan mutu layanan kesehatan di daerah, serta mendukung pembangunan kesehatan secara menyeluruh. Eh, Kesimpulan, pembiayaan kesehatan yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Jurnal ini menyoroti perlunya komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang memadai dan juga pentingnya efisiensi pemerataan dalam distribusi sumber daya. Selain itu, reformasi kebijakan kesehatan harus difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan juga kualitas layanan kesehatan untuk memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak dan juga terjangkau. Kelebihan dari jurnal ini ada tiga, yaitu analisis mendalam. Analisis mendalam, penelitian ini menawarkan analisis komprehensif terhadap sistem pembiayaan kesehatan, termasuk juga tantangan dan solusi yang relevan, yang dapat membantu dan memahami konteks implikasi kebijakan kesehatan. Dua, relevansi praktis. Penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan dan pengelola layanan kesehatan dalam merancang strategi pembiayaan yang lebih efektif dan efisien. Tiga, fokus pada keadilan akses. Penelitian ini menekankan pentingnya akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan, mendukung tujuan universal health coverage dalam Indonesia. Oke. Kekurangan dari penelitian ini yaitu satu, minimnya data empiris.
Penelitian ini kurang menyajikan data empiris yang lebih kuat untuk mendukung argumen, sehingga analisisnya bisa dianggap kurang meyakinkan. 2. Pendekatan terbatas. 3. Kurangnya solusi praktis. Penelitian ini lebih menyoroti permasalahan tanpa memberikan solusi praktis ataupun rekomendasi yang jelas untuk perbaikan sistem pembiayaan kesehatan. Oke, kepada moderator saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk Kak Candika Putri. Untuk jurnal kedua akan dibacakan oleh saya sendiri dengan judul Pembiayaan Kesehatan. Tujuan penelitiannya yaitu pembangunan kesehatan mempunyai tujuan penting diantaranya adalah tersedianya pelayanan kesehatan yang merata dan kemudahan akses, equitable access to healthcare, serta pelayanan kesehatan yang berkualitas, assured quality. Hal ini dapat berwujud apabila suatu negara mempunyai pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat. Salah satu bagian dari sistem kesehatan yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang memiliki manfaat diantaranya yang pertama ada pelayanan kesehatan dasar. FKTP menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Fasilitas ini menjadi tempat pertama bagi masyarakat untuk mendapatkan perawatan kesehatan konsultasi medis, vaksinasi, dan pelayanan kebidanan. Menurut Kemenkes RI 2019. Yang kedua adalah deteksi dini penyakit. FKTP berperan dalam deteksi dini penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Pelayanan di FKTP sering menjadi titik awal dalam mendeteksi gejala penyakit dan melakukan tindakan pencegahan atau merujuk ke tingkatan kesehatan yang lebih tinggi jika diperlukan. Menurut Maitri Saraswati 2017. Yang ketiga ada rujukan dan koordinasi. FKTP berfungsi sebagai pintu gerbang untuk merujuk pasien ke fasilitasan kesehatan tingkat lebih lanjut jika diperlukan. Koordinasi antar FKTP dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan penting untuk menyediakan pelayanan terintegrasi. Menurut Doni Hendrawan 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem pembayaran kesehatan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk CAR, LDR, dan NPL. Pentingnya evaluasi prinsip 5C dalam pemberian kredit untuk menghindari kredit macet juga tercermin dalam hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu, Bank Perumahan Rakyat harus memastikan bahwa mereka melakukan evaluasi yang teliti dan komprehensif saat memberikan kredit untuk mempertahankan kesehatan finansial dan stabilitas institusional mereka. Kesimpulannya yaitu kombinasi yang tepat dari pendanaan dan instrumen pembayaran sesuai dengan konteks dan tujuan negara membutuhkan campuran pendekatan yang akan berkembang seiring perubahan konteks dan tujuan. Negara-negara merasa telah bermanfaat untuk membentuk platform pemangku kepentingan guna mendiskusikan dan menganalisis hasil dari model pembiayaan FKTP secara berkelanjutan, didukung oleh bukti dari sistem pemantauan rutin dan evaluasi berkala. Kelebihan dari penelitian ini yaitu ada 3, yaitu perlindungan finansial. Perlindungan finansial ini membantu masyarakat menghindari pengeluaran yang besar akibat biaya kesehatan yang tidak terduga, sehingga dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua ada efisiensi dan efektivitas, yaitu menyediakan data dan juga analisis untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dalam sistem kesehatan, serta memastikan penggunaan dana secara optimal. Yang ketiga ada keadilan akses, yaitu mendorong pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, sehingga mendukung prinsip keadilan sosial. Ada pula kekurangan dari penelitian ini, yaitu yang pertama kurangnya kesiapan. Sistem ini diadopsi tanpa perencanaan yang matang,
sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengelolaan dan pembiayaan. Yang kedua ada diskriminasi pelayanan, yaitu adanya dugaan diskriminasi dalam pemberian pelayanan kesehatan, terutama terkait kuota dan ketersediaan fasilitas. Yang ketiga ada keterbatasan anggaran, yaitu banyak rumah sakit mengalami keterbatasan anggaran yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi standar pelayanan. Baik, untuk jurnal ketiga bisa dibacakan oleh Kak Hevi Damayanti. Dipersilahkan. Saya akan membacakan jurnal 3 yaitu tentang analisis prinsip pembiayaan kesehatan dalam mendukung cakupan kesehatan semesta di Indonesia. Analysis of health financing principles in supporting universal health coverage in Indonesia. Penulis Fitra Ayu Pribadi Ernest Setijaningrum 2023. Tujuan penelitian yaitu mengevaluasi dan menganalisis prinsip-prinsip dari pembiayaan kesehatan yang mendukung implementasi cakupan kesehatan semesta UHC dalam Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan segala tantangan dan peluang yang ada pada sistem pembiayaan kesehatan yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Mie instan. Mie yang dibuat secara mendadak dan instan. Manfaat dari jurnal ini terdapat beberapa manfaat penting, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman, menyediakan wawasan yang mendalam tentang prinsip pembiayaan kesehatan yang diperlukan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta di Indonesia. Yang kedua, rekomendasi kesehatan yaitu memberikan beberapa rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merancang sistem yang lebih efektif sehingga nantinya dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu dukungan untuk program kesehatan. Dukungan untuk program kesehatan mendukung implementasi program kesehatan yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari jurnal tersebut yaitu sistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan sangatlah penting untuk mencapai cakupan kesehatan universal. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor, swasta, dan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang ada. Selain itu, mereka juga menekankan perlunya kebijakan-kebijakan yang mendukung aksesibilitas dan keterjangkauan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan dan juga yang miskin. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan kesehatan yang efektif sangatlah penting untuk mencapai cakupan kesehatan universal. Penelitian menekankan perlunya integrasi antara kebijakan pemerintah dan juga partisipasi masyarakat dalam sistem pembiayaan, serta perlunya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Kelebihan ada 3, yaitu relevansi tinggi, pendekatan komprehensif, dan dampak sosial. Yang pertama yaitu relevansi tinggi. Penelitian ini relevan dengan upaya pemerintah dalam mencakup kecakupan kesehatan semesta yang merupakan tujuan penting dalam sistem kesehatan nasional. Yang kedua, pendekatan komprehensif, yaitu menggunakan analisis prinsip pembiayaan kesehatan. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang mekanisme dan juga tentang dalam implementasi kebijakan kesehatan. Yang ketiga, dampak sosial. Hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat agar berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Kekurangan.
Kekurangan juga ada 3. Yang pertama, keterbatasan data. Yang kedua, analisis yang terbatas. Dan yang ketiga, keterbatasan waktu. Yang pertama, keterbatasan data. Penelitian mungkin tidak mencakup semua daerah yang ada di Indonesia, sehingga hasilnya tidak sepenuhnya representatif. Yang kedua, yang terbatas. Fokus pada prinsip pembiayaan biasanya mengabaikan faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi cakupan kesehatan seperti kebijakan lokal dan budaya masyarakat. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Penelitian mungkin saja tidak mempertimbangkan perubahan kebijakan atau kondisi sosial yang cepat yang dapat mempengaruhi relevansi temuan. Sekian presentasi kami. Bila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.